Waringin bukanlah tempat yang dikenal banyak orang. Letaknya terpencil, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, dikelilingi hutan bambu dan kebun kopi tua yang menebarkan aroma getir di udara setiap pagi. Jalanan sempit beraspal retak membelah kota itu, seolah memisahkan dunia nyata dengan dunia lain yang tidak pernah benar-benar tidur. Di salah satu ujung kota, berdiri sebuah rumah tua berarsitektur kolonial yang sudah beberapa kali berpindah tangan. Setiap pemiliknya selalu pindah dengan alasan yang terdengar hampir sama. Rumah itu tidak nyaman ditinggali. Ada yang beralasan gangguan kesehatan, ada pula yang mengatakan sering mendengar suara-suara aneh. Namun, tak seorang pun benar-benar berani mengungkapkan alasan sebenarnya. Warga Waringin menyebut rumah itu sebagai rumah cermin. Konon jauh sebelum kemerdekaan, rumah tersebut dimiliki seorang bangsawan kaya yang terobsesi pada benda-benda antik. Dari semua koleksi miliknya, hanya ada satu yang paling sering dibicarakan. Sebuah cermin berbingkai kayu hitam, setinggi hampir 2 meter, dengan ukiran asing yang tidak dikenali. Tidak ada yang tahu dari mana asal cermin itu, namun kabarnya benda tersebut dibawa langsung dari sebuah desa terpencil di luar negeri yang dipercaya masih kental dengan praktik okultisme. Sejak kedatangan cermin itu, kehidupan penghuni rumah berubah drastis. Istri sang bangsawan ditemukan meninggal dengan luka misterius, sementara anak-anaknya hilang tanpa jejak. Sang bangsawan sendiri dikabarkan menjadi gila, berbicara dengan bayangan di dalam kaca, hingga akhirnya mati gantung diri di ruang tersembunyi tempat cermin itu diletakkan. Rumah itu kemudian kosong bertahun-tahun lamanya, hanya sesekali dihuni sebentar lalu ditinggalkan lagi. Cermin hitam itu tidak pernah bisa dikeluarkan. Setiap orang yang mencoba memindahkannya selalu jatuh sakit atau mengalami kecelakaan hingga tewas mengenaskan. Akhirnya, warga membiarkan benda itu tetap di sana, terkunci dalam ruangan kecil di lantai 2 rumah. Seiring waktu, kisah tentang cermin itu menjadi sekadar desas-desus yang jarang dibicarakan. Orang-orang lebih memilih diam daripada membangkitkan sesuatu yang seharusnya terkubur. Namun diam-diam, ada keyakinan yang masih berakar di hati warga tua, bahwa bayangan di balik kaca itu bukan sekadar pantulan. Ia hidup. Ia menunggu seseorang membuka pintunya kembali. Dan pada suatu hari, seorang perempuan bernama Nadia bersama anak kecilnya Raka, serta suami barunya Dimas, tanpa tahu menahu memutuskan membeli rumah itu. Mereka datang dengan harapan menemukan kedamaian baru setelah masa lalu yang penuh luka. Mereka tidak tahu rumah itu bukan tempat untuk sembuh. Rumah itu adalah perangkap. Dan cermin tua di dalamnya sudah terlalu lama menahan sesuatu yang haus akan kebebasan. Nadia menghela napas panjang ketika mobil yang ditumpangi akhirnya berhenti di depan rumah baru mereka. Raka tertidur di kursi belakang, sementara Dimas tersenyum lelah, mencoba menutupi kecemasannya. Di depan mereka, berdiri rumah besar bergaya kolonial dengan cat putih yang mulai kusam dimakan usia. Dari kejauhan, rumah itu tampak gagah, namun dari dekat ada sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. "Ini rumah kita sekarang?" tanya Nadia ragu, suaranya bergetar. Dimas mengangguk. "Ya, butuh sedikit perbaikan, tapi ini awal yang baru, Ned. Percayalah." Nadia memaksakan senyum. Ia ingin percaya pada kata-kata suaminya. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam pernikahan penuh luka dengan Bayu, mantan suaminya, ia hanya ingin kehidupan yang tenang untuk dirinya dan Raka. Rumah ini, meski terasa asing, adalah simbol harapan. Hari pertama berjalan lancar. Mereka beres-beres, menata barang, mencoba membuat rumah itu lebih hidup. Tetangga-tetangga yang datang menyambut tampak ramah, meski tatapan mereka sesekali melirik rumah itu dengan cara yang aneh. Seolah ada sesuatu yang ingin mereka katakan, namun tertahan di bibir. Malamnya, ketika semua sudah terlelap, Nadia terbangun oleh suara. Awalnya samar, seperti langkah kaki yang menyeret di lantai atas. Ia menoleh, memastikan Dimas masih tertidur di sisinya. Dengan jantung berdebar, ia keluar kamar, menatap ke arah tangga yang menuju lantai 2. Gelap, sunyi, hanya suara detik jam di ruang tamu. Namun jelas ada bunyi ketukan. Tok, 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 dari atas. Nadia menahan napas. Ia hampir memanggil Dimas, tapi kemudian suara itu berhenti begitu saja.
Ia kembali ke kamar, meyakinkan diri itu hanya ilusi lelah setelah seharian pindahan. Esok siang, ketika membereskan gudang, Nadia tanpa sengaja menemukan sebuah pintu kecil tersembunyi di balik lemari tua. Pintu itu hampir tertutup rapat oleh debu dan sarang laba-laba. Rasa penasaran mendorongnya membuka pintu tersebut. Ruangan kecil di baliknya gelap, berbau lembab, seolah lama tidak dibuka. Dan di tengah ruangan berdiri sebuah cermin besar berbingkai kayu hitam. Ukirannya asing, menyerupai bentuk wajah-wajah menyeringai. Permukaan kacanya berdebu. Namun ketika Nadia mengusapnya, bayangan dirinya tampak bergetar. Seakan bukan hanya pantulan. Jantung Nadia berdegup cepat. Ada sesuatu yang salah dengan cermin itu. Ia merasa ditatap balik oleh sosok lain dari balik kaca. Dengan terburu-buru, ia menutup pintu ruang itu, berusaha menyingkirkan perasaan tak nyaman yang mencekik dadanya. Malam berikutnya, gangguan semakin terasa. Raka menolak tidur di kamarnya. Ia mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di ujung tempat tidurnya. Dimas menertawakan ketakutan itu, berkata bahwa anak-anak memang punya imajinasi liar. Tapi Nadia tahu Raka tidak berbohong. Suara tangisan lirih mulai terdengar dari arah ruang tersembunyi. Kadang disusul suara ketukan di balik kaca, keras dan memaksa. Puncaknya, Raka berlari ke kamar orang tuanya dengan wajah pucat. "Bunda, ada perempuan di dalam kaca itu." Dia bilang dia ingin keluar. Nadia terdiam. Darahnya serasa berhenti mengalir. Malam itu, ia sadar mereka tidak sendirian di rumah itu. Sesuatu telah terbangun dari balik cermin. Sejak malam ketika Raka melihat perempuan di dalam cermin, suasana rumah terasa jauh berbeda. Nadia tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia terjaga hampir setiap malam. Telinganya terus menangkap suara-suara samar. Langkah kaki, bisikan halus, kadang tangisan lirih yang berasal dari arah ruangan tersembunyi. Dimas berusaha menenangkan. Itu hanya sugesti. Kita capek setelah pindahan. Jangan terlalu dipikirkan. Namun matanya yang mulai terlihat cemas menunjukkan ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Siang hari, rumah itu terlihat normal. Cahaya matahari menembus jendela besar, membuat debu-debu beterbangan seperti kilau keemasan. Tapi malam hari, rumah itu seperti berubah wujud, dingin, gelap, penuh rasa diawasi. Raka semakin sering berbicara sendiri. Kadang ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah tangga sambil tersenyum tipis. "Bunda, Kak Putri cerita kalau dia dulu juga tinggal di sini," ucapnya suatu sore. Nadia tercekat. "Kak Putri siapa?" "Nak, teman aku. Dia cantik, tapi wajahnya pecah-pecah kayak kaca." Nadia langsung memeluk Raka erat, merasakan tubuh anaknya dingin. Ia menoleh ke arah tangga. Hanya bayangan gelap yang terhampar. Namun dari sudut mata, ia yakin ada sosok samar berdiri di sana. Kecurigaan Nadia semakin kuat ketika seorang perempuan tua bernama Bu Laras, tetangga sebelah, datang berkunjung. Perempuan itu tampak ramah, wajahnya penuh keriput, senyumnya hangat. Namun setiap kali pandangannya tertuju pada rumah, terutama ke arah lantai 2, tatapannya berubah sendu. "Rumah ini sudah lama sekali tidak dihuni," katanya pelan. "Kau yakin ingin tinggal di sini, Nak?" Nadia menelan ludah. "Memangnya ada apa dengan rumah ini, Bu?" Bu Laras hanya menggeleng, menepuk tangan Nadia. "Ada hal-hal yang sebaiknya tidak kau usik. Jika kau mendengar sesuatu, pura-puralah tidak mendengar. Jika melihat sesuatu, jangan tatap lama-lama. Itu saja pesanku." Pesan itu justru membuat Nadia semakin resah. Apa yang sebenarnya disembunyikan warga tentang rumah ini? Malamnya gangguan semakin nyata. Nadia terbangun mendengar suara benda pecah. Ia berlari ke ruang tamu dan mendapati vas bunga di meja jatuh berantakan. Tak ada angin, tak ada yang menyentuh. Namun yang membuat darahnya beku adalah bayangan panjang seorang perempuan di dinding. Padahal di ruangan itu hanya ada dirinya. Bayangan itu bergerak perlahan menuju tangga, lalu menghilang begitu saja. Nadia berdiri gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasakan sesuatu dari arah belakang. Ketika menoleh, matanya terpaku pada cermin kecil di ruang tamu. Di sana, ia melihat sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya samar, berdiri tepat di belakangnya. Nadia menjerit, membanting cermin itu hingga pecah.
Namun ketika menoleh, tak ada siapapun di sana. Suara langkah kaki kemudian terdengar dari lantai 2. Berat, menyeret, seakan seseorang turun perlahan. Raka terbangun, menangis ketakutan, berlari ke pelukan ibunya. Dimas akhirnya keluar kamar, wajahnya pucat. "Dimas," bisik Nadia gemetar, "aku rasa ada yang lain bersama kita di rumah ini." Dan sebelum Dimas sempat menjawab, terdengar suara ketukan keras dari arah ruangan cermin. Tok, 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 seolah sesuatu di balik kaca itu ingin keluar. Pagi itu, Nadia duduk di teras sambil memandangi jalanan sepi di depan rumah. Raka belum mau masuk sekolah. Ia masih ketakutan setelah malam panjang yang penuh gangguan. Dimas mencoba menenangkan dengan berkata bahwa semua hanya mimpi, tapi Nadia tahu kenyataannya berbeda. Tatapannya terhenti saat melihat Bularas datang membawa bakul berisi jajanan pasar. Perempuan tua itu melangkah perlahan, wajahnya teduh, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang berat. "Aku bawakan sedikit makanan, Nak, untukmu dan keluarga," ucap Bularas sambil tersenyum. Nadia menerima dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Bu, tapi saya harus jujur. Ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Semalam kami mendengar suara, bahkan melihat bayangan. Anak saya, dia bilang ada perempuan di dalam kaca." Mendengar itu, senyum Bularas menghilang. Wajahnya menegang, lalu ia menduk lama. "Kau sudah menemukannya ya?" "Menemukan apa, Bu?" Bularas menarik napas panjang. "Cermin itu." Nadia tercekat. "Iya, ada di sebuah ruangan di lantai 2. Apa sebenarnya benda itu?" Bularas menatap lurus ke arah Nadia, matanya berkaca-kaca. "Nak, rumah ini dulu milik seorang bangsawan yang tamak. Ia membawa pulang cermin dari tanah jauh. Orang bilang cermin itu dibuat melalui ritual terlarang. Katanya, kaca itu bisa menyimpan jiwa orang yang terperangkap di dalamnya." Nadia merinding. "Jiwa? Ya. Mereka yang mati dengan cara tak wajar atau dikorbankan akan terikat di dalamnya. Dan selama cermin itu ada di rumah ini, mereka tidak pernah benar-benar diam. Beberapa penghuni sebelumnya mencoba menghancurkannya, tapi selalu gagal. Yang mencoba justru kehilangan nyawa." Nadia menggenggam tangannya sendiri erat, berusaha mengusir rasa takut. "Lalu, perempuan yang anak saya lihat, siapa dia?" Bularas terdiam lama, lalu suaranya bergetar ketika menjawab. "Itu kemungkinan besar Ningsih, putri bangsawan yang dulu tinggal di sini. Ia mati tragis, konon karena dikurung dan dibakar oleh ayahnya sendiri. Sejak saat itu, bayangannya kerap muncul, meminta seseorang membebaskannya." Nadia merasa dadanya sesak. Bayangan perempuan berwajah retak yang Raka ceritakan seolah kini mendapat bentuk nyata. "Tapi dengar baik-baik, Nak," lanjut Bularas. "Apapun yang dia katakan, jangan pernah menurut. Ia bukan lagi manusia. Ia haus kebebasan. Dan jika keluar, bukan hanya rumah ini yang hancur, tapi juga kalian." Malam harinya, Nadia tak bisa berhenti memikirkan perkataan Bularas. Ia mencoba menutup pintu ruangan cermin dengan paku dan papan kayu, tapi suara ketukan justru makin keras. Seolah sesuatu di balik kaca itu semakin marah karena terhalang. Raka kembali menangis, tubuhnya panas seperti demam. "Bunda, Kak Putri marah. Dia bilang kalau aku nggak mau main sama dia, dia bakal ambil Bunda." Nadia gemetar memeluk anaknya. Sementara dari lantai 2 terdengar suara tertawa lirih seorang perempuan. Panjang, serak, dan penuh dendam. Hari itu hujan turun deras membasahi kota kecil Waringin. Nadia duduk di ruang tamu sambil menggendong Raka yang masih lemah. Demam anaknya tak kunjung turun meski sudah diberi obat. Sesekali mata Raka terbuka, lalu ia menatap kosong ke arah tangga. Bibirnya bergerak pelan, seakan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Dia bilang, "Mau datang Bunda?" Bisiknya lirih sebelum kembali terlelap. Perkataan itu membuat Nadia merinding. Siapa yang dimaksud Raka? Sore harinya, pintu rumah diketuk keras. Dimas yang membuka. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan wajah pucat, rambut acak-acakan, dan tatapan mata kosong. Nadia yang baru keluar dari kamar langsung tercekat. "Bayu," suaranya gemetar. Mantan suaminya berdiri di depan pintu, basah kuyup diguyur hujan. Tatapannya tajam menembus Nadia. "Kau pikir bisa lari dariku, Nat?" Suaranya serak, penuh dendam. Dimas berdiri menghadang. "Apa yang kau lakukan di sini? Pergi, Bayu. Hidup Nadia sudah bukan urusanmu lagi." Namun Bayu tak bergeming.
Ia menoleh ke arah rumah, matanya membesar saat menatap lantai 2. Kalian sudah membukanya ya? Cermin itu, aku dengar suaranya lagi. Nadia dan Dimas saling berpandangan. Kata-kata Bayu seolah menegaskan bahwa ia tahu lebih banyak dari yang mereka duga. Apa maksudmu? Tanya Nadia, meski hatinya bergetar. Bayu melangkah masuk tanpa diundang, pandangannya liar. Aku pernah lihat dia, Nat, perempuan di balik kaca itu. Waktu kita masih bersama, aku datang ke rumah ini. Aku dengar panggilannya dan sejak itu aku tak pernah bisa tidur. Dia bilang akan selalu mengikutiku sampai aku kembali. Nadia menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Jadi, gangguan yang selama ini dialami Bayu dulu bukan sekadar delusi. Ia benar-benar telah bersentuhan dengan sosok di dalam cermin. Dimas menahan lengan Bayu, mencoba mengusirnya. Cukup, kau hanya orang sakit yang mencari alasan. Namun sebelum ia sempat mendorongnya keluar, terdengar suara keras dari lantai 2. Brak! Seperti sesuatu jatuh. Semua menoleh. Suasana hening, hanya suara hujan di luar. Raka tiba-tiba menjerit dari kamarnya. Bunda, Kak Putri sudah turun. Dia mau ambil ayah. Nadia berlari panik ke kamar anaknya. Di sana, ia mendapati jendela terbuka lebar. Tirai berkibar tertiup angin. Raka bersembunyi di bawah selimut, tubuhnya gemetar. Di cermin kecil di sudut kamar tampak pantulan wajah seorang perempuan berambut panjang, retak seperti pecahan kaca, menatap ke arah mereka dengan senyum menyeramkan. Bayu muncul di ambang pintu, matanya terpaku pada cermin. Dia datang untukku, gumamnya dengan wajah pasrah. Nadia menjerit, jangan tatap, jangan. Namun terlambat. Bayu melangkah mendekati cermin itu, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Senyum perempuan di dalam kaca semakin lebar, dan udara di ruangan mendadak menjadi dingin menusuk tulang. Bayu berdiri kaku di depan cermin kecil di kamar Raka. Matanya kosong, tubuhnya bergetar, seolah ada benang tak kasat mata yang menarik jiwanya masuk. Nadia menahan lengan mantan suaminya, berusaha menjauhkannya dari pantulan menyeramkan itu. Bayu, jangan lihat dia, teriak Nadia. Namun tubuh Bayu terasa dingin, seperti bukan manusia lagi. Bibirnya berbisik. Dia memanggilku. Dia janji akan membebaskanku dari mimpi buruk ini. Dimas segera menarik Bayu dengan paksa, membanting tubuhnya ke lantai. Bayu menjerit keras, lalu tiba-tiba terdiam, menatap langit-langit dengan mata melotot. Dari arah cermin terdengar suara tawa lirih seorang perempuan, pelan, menusuk, namun terasa sangat dekat. Raka bersembunyi di balik punggung ibunya, tubuh mungilnya gemetar. Bunda, dia marah. Dia bilang kalau aku nggak mau jadi temannya, dia bakal ambil ayah. Nadia menahan napas. Bayu kembali terduduk, memegangi kepalanya. Kalian nggak ngerti, dia bukan sekadar hantu. Dia lapar. Cermin itu jebakan. Siapapun yang menatapnya terlalu lama akan jadi miliknya. Dimas menoleh tajam. Dari mana kau tahu semua ini? Bayu terkekeh aneh, suaranya parau. Aku pernah masuk. Dia sudah lama mengikutiku. Kau kira aku gila? Tidak, Nad. Aku hanya dipilih. Malam itu, rumah menjadi medan ketegangan. Suara ketukan dari ruangan tersembunyi di lantai 2 semakin sering terdengar. Kadang disertai goresan di dinding seperti kuku yang menyeret. Udara di dalam rumah membeku, lampu berkelip-kelip, dan bayangan perempuan itu mulai muncul di berbagai sudut kaca. Di jendela, di gelas air, bahkan di sendok makan. Nadia merasa tak ada lagi tempat aman. Ia bahkan menutup semua kaca dengan kain, berharap bisa menghentikan gangguan. Tapi semakin mereka berusaha menyingkirkan pantulan, semakin keras suara dari cermin utama menggema. Pada tengah malam, saat semua mencoba tidur di ruang tamu bersama, suara langkah terdengar dari lantai atas. Berat, menyeret, lalu berhenti tepat di atas mereka. Nadia menatap ke langit-langit, jantungnya hampir meledak. Tiba-tiba papan lantai berderit keras. Krek! Debu jatuh dari sela-sela kayu, seolah sesuatu berjalan mondar-mandir. Bayu tertawa pelan, matanya menerawang. Dia sudah keluar separuhnya. Kalian nggak bisa kabur lagi. Dimas berteriak, menampar wajah Bayu agar sadar. Diam, kau cuma menakut-nakuti kami. Namun saat itu juga, cermin besar di ruangan lantai 2 bergetar hebat. Suara retakan kaca menggema, diiringi jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka menangis keras. Bunda, dia mau masuk ke sini.
Nadia memeluk anaknya Erat, matanya penuh air mata. Ia tahu, apapun yang bersemayam di balik kaca itu kini sudah menemukan celah untuk keluar. Dan mereka semua, baik Nadia, Dimas, maupun Bayu, telah terjerat. Nadia tak sanggup lagi hanya menunggu dalam ketakutan. Setelah malam yang dipenuhi jeritan dan suara pecahan kaca dari lantai 2, ia memutuskan mencari jawaban. Satu-satunya orang yang ia percaya hanyalah Bularas. Pagi itu dengan wajah pucat dan mata sembab, Nadia mendatangi rumah tetangga tua itu. Bularas menyambut dengan tatapan penuh iba, seolah sudah menebak apa yang akan diutarakan. Dia semakin kuat ya, suara Bularas serak. Nadia mengangguk, suaranya hampir hilang. Apa sebenarnya cermin itu? Tolong Bu, saya butuh tahu segalanya. Bularas menuntun Nadia duduk. Dengan suara rendah, ia mulai membuka kisah lama yang selama ini hanya beredar dalam bisikan. Rumah itu dulunya milik Raden Wiryawan, bangsawan yang kaya raya tapi terjerat ilmu hitam. Ia ingin kekuasaan dan kekayaan abadi. Dalam perjalanannya ke negeri jauh, ia menemukan seorang pemahat kaca yang dikenal sebagai penyihir. Dari orang itulah cermin itu dibuat. Namun syaratnya, cermin harus diberi makan. Jiwa manusia, terutama yang masih muda. Nadia menelan ludah, merinding. Jadi, semua yang terjadi dulu. Bularas mengangguk. Putrinya sendiri, Ningsih, dijadikan tumbal. Konon, Raden mengurungnya, lalu membiarkannya mati dalam siksaan. Arwahnya terperangkap di balik kaca, menjadi penjaga sekaligus kutukan. Sejak saat itu, setiap pemilik rumah selalu diganggu. Ada yang mati mendadak, ada yang hilang tanpa jejak, dan tidak ada yang bisa menghancurkan cermin itu. Nadia memegang kepalanya, air matanya jatuh. Jadi tidak ada jalan keluar? Bularas menatapnya lekat. Ada, tapi sangat berbahaya. Untuk memutus ikatan, seseorang harus berani masuk ke dalam cermin itu sendiri, menghadapi arwah yang terperangkap, lalu memutus rantai pengikatnya. Jika gagal, jiwanya akan ikut terjebak selamanya. Nadia tercekat. Masuk ke dalam cermin? Bularas hanya menunduk, wajahnya muram. Aku sudah kehilangan seorang anak karena mencoba. Jangan ulangi kesalahan itu jika kau tak siap. Sementara itu di rumah, keadaan semakin memburuk. Dimas berusaha menahan Bayu yang kerap mencoba naik ke lantai 2, seakan dipanggil terus-menerus. Raka semakin lemah, suhu tubuhnya naik turun. Sesekali ia mengigau, menyebut nama Kak Putri. Malamnya, ketika Nadia kembali, ia mendapati dinding ruang tamu penuh goresan. Seperti kuku yang mengorek dari dalam. Dan di tengah ruangan, berdiri cermin kecil yang tadi siang sudah ia buang. Kini cermin itu kembali, tegak lurus, memantulkan bayangan seluruh keluarga. Namun pantulan mereka tidak sama. Di dalam cermin terlihat sosok perempuan berambut panjang, berdiri di belakang mereka, menyeringai lebar dengan wajah pecah-pecah. Nadia menjerit histeris. Bayu justru tertawa, suaranya parau. Dia sudah datang, Nad. Kau tak bisa lari. Kalau kau mau selamat, hanya ada satu cara. Biar aku yang masuk, biar aku yang menemuinya. Dimas mendorong Bayu ke dinding. Kau gila, itu yang dia mau. Namun tatapan Bayu penuh keyakinan aneh, seolah dirinya sudah separuh milik cermin itu. Malam itu hujan turun deras. Angin mengguncang jendela rumah, membuat tirai berkibar seperti tangan-tangan gelap yang ingin meraih. Di ruang tamu, Nadia berdiri terpaku di depan cermin kecil yang entah bagaimana kembali muncul. Wajah perempuan berambut panjang dengan kulit pecah-pecah terus menatapnya. Senyumannya lebar, matanya kosong. Raka menangis di pelukan Dimas. Tubuhnya panas, semakin lemah. Sementara Bayu berdiri di sisi lain, tatapannya liar. Dia menungguku, Nad. Biarkan aku masuk. Aku akan mengakhiri semua ini. Nadia menoleh dengan mata berkaca. Tidak, itu hanya jebakan. Kau akan hilang selamanya. Namun Bayu tertawa pendek. Aku sudah hilang sejak lama. Setidaknya kali ini, aku bisa berarti sesuatu. Tiba-tiba suara ketukan keras menggema dari lantai 2. Tok, tok, tok. Disusul suara kaca retak. Cermin besar di ruangan tersembunyi bergetar hebat, memancarkan cahaya redup seperti kabut. Suara perempuan lirih terdengar jelas di seluruh rumah. Bukalah, lepaskan aku. Nadia menahan napas. Ia tahu inilah saatnya. Jika tidak bertindak, Raka mungkin akan benar-benar direnggut arwah itu. Dengan nekat, ia berlari ke lantai 2. Dimas mencoba menahan, namun Nadia berteriak. Aku harus mengakhirinya sekarang.
pintu ruangan terbuka dengan sendirinya, disertai hembusan angin dingin. Cermin besar itu berdiri tegak, retakan-retakan tipis menjalar di permukaannya. Dari dalam terlihat bayangan perempuan meronta, tangannya menempel di balik kaca, wajahnya setengah terbakar, setengah cantik. Nadia mendekat, jantungnya berdentum keras. Suara itu kembali memanggil, lembut namun penuh ancaman. "Bebaskan aku, dan aku akan membiarkan anakmu hidup." Air mata Nadia jatuh. Ia menatap cermin, lalu menoleh pada bayangan dirinya di dalam kaca. Anehnya, pantulan itu tak sama. Bayangan Nadia tersenyum, meski dirinya menangis. Tiba-tiba Bayu muncul dari belakang, berlari dan menempelkan tangannya pada kaca. "Ambil aku! Biarkan mereka pergi!" teriaknya. Cermin bergetar hebat. Tangan perempuan itu meraih Bayu dari balik kaca, menarik tubuhnya perlahan. Bayu menjerit, tapi ekspresinya bukan ketakutan, melainkan kelegaan. "Nad, jaga Raka." Dalam sekejap tubuh Bayu lenyap tersedot ke dalam cermin. Suara retakan makin keras hingga kaca hampir pecah seluruhnya. Perempuan itu menoleh pada Nadia, matanya bersinar merah. "Belum cukup, aku masih lapar." Nadia menggenggam salib kecil yang diwariskan ibunya, menggertakkan gigi. "Kalau kau mau, ambil aku, tapi lepaskan anakku." Ia menempelkan salib itu ke permukaan kaca. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan ruangan, diikuti jeritan panjang menyayat. Bayangan perempuan itu terbakar di balik kaca. Wajahnya meleleh, tangan-tangannya terlepas. Retakan semakin besar hingga akhirnya brak, cermin itu pecah berkeping-keping. Semua hening, angin berhenti. Suara tangisan lenyap. Nadia terhuyung jatuh, tubuhnya lemah. Dimas berlari memeluknya, sementara Raka masuk, matanya sudah tidak lagi panas. Anak itu berbisik, "Bunda, Kak Putri udah nggak ada." Mereka bertiga berpelukan, menangis lega. Namun di sudut ruangan, salah satu pecahan kaca berkilau. Di sana, samar-samar terlihat wajah perempuan itu, tersenyum tipis sebelum perlahan menghilang. Kutukan itu mungkin belum sepenuhnya berakhir. Beberapa minggu setelah malam penuh kengerian itu, rumah tua di Waringin tampak tenang kembali. Nadia, Dimas, dan Raka berusaha menjalani hidup seperti biasa. Mereka menutup rapat ruangan di lantai 2, membiarkan debu menumpuk tanpa berniat membuka lagi. Raka kembali ceria, meski sesekali masih melirik kaca dengan tatapan waspada. Dimas mencoba memperbaiki bagian rumah yang rusak, sementara Nadia terus berdoa, berharap apa yang mereka alami hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika Nadia sedang mencuci piring, ia tak sengaja menjatuhkan gelas. Pecahannya tergeletak di lantai, memantulkan cahaya redup senja. Saat ia menunduk, matanya terpaku pada salah satu pecahan. Di sana, samar-samar terlihat bayangan wajah perempuan dengan senyum retak, sama seperti yang pernah menghantui mereka. Nadia terdiam, tubuhnya kaku. Suara lirih berbisik dari pecahan kaca itu, begitu pelan hingga hampir tak terdengar. "Aku masih di sini." Gelas itu segera ia sapu dan buang. Tangannya gemetar hebat. Tapi di dalam hati Nadia tahu, arwah itu tidak pernah benar-benar pergi. Cermin hanya pecah menjadi serpihan kecil, dan setiap serpihan tetap menyimpan bayangannya.